Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Mahasiswa Podcast. Kembali lagi bersama saya, Tiara Amanda. Yang kali ini kita akan berbicara tentang kasus mengenai terjadinya praktek politik uang atau money politik Pilkada tahun 2020 yang terjadi di daerah Jawa Tengah. Di sini saya sudah bersama kedua rekan saya, yaitu Mutiara Safira Haryanja dan Putri Puspitasari sebagai narasumber. Apa kabar Mutiara dan Putri? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kasus praktek money politik Pilkada tahun 2020 yang terjadi di Jawa Tengah, mungkin dari teman-teman yang menonton podcast kali ini, sebagian masih banyak yang belum mengetahui apa tuh money politik. Nah, bisa dijelaskan nggak Putri apa itu money politik? Oke, jadi money politik atau politik uang ini adalah suatu bentuk pemberian atau janji dengan cara mereka menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Pada dasarnya, money politik itu adalah membeli kedaulatan rakyat. Oh, jadi money politik itu sendiri adalah membeli hak suara rakyat. Nah, apakah money politik itu diberikan hanya dalam bentuk uang? Bisakah Mutiara menjelaskan apakah money politik itu diberikan hanya dalam bentuk uang? Tentu saja bukan hanya uang yang diberikan kepada masyarakat, melainkan bisa saja contohnya pembagian sembako seperti gula, minyak, dan lain-lain. Bahkan ada yang memberikan kupon hadiah sebagai iming-iming agar si masyarakat tersebut menjatuhkan pilihan kepada calon pemilu tersebut. Oke, berarti politik uang itu tidak meliputi uang saja, tapi bisa juga berupa sembako atau kupon. Nah, pastikan di politik uang ini ada dampak yang ditimbulkan di masyarakat maupun untuk si pelaku money politik itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Putri, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh money politik itu? Nah, dampak politik uang ini yang ditimbulkan adalah ia sangatlah merugikan, baik untuk masyarakat ataupun kandidat yang melakukan praktik ini. Seseorang kandidat yang melakukan money politik ini tentu saja akan mencoreng nama baiknya sendiri. Dan juga bila pasangan calon yang terpilih juga akan mendapatkan sanksi yang tak mudah. Artinya, di mana si pasangan calon ini akan didiskualifikasi. Padahal money politik tersebut akan membuat masyarakat bertindak menjadi curang. Apabila pun si pelaku tersebut terpilih, dia bisa saja menyalahgunakan jabatannya dan terlibat kasus korupsi seperti itu. Nah, berarti kan di sini dampak tersebut tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bisa berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Tetapi kenapa di sini masyarakat masih mau menerima penyuapan dari pelaku money politik itu sendiri? Apakah ada faktor yang menyebabkan masyarakat untuk menerima pemberian atau penyuapan dari pelaku tersebut? Jika dilihat dari masyarakat, mungkin sebagian masyarakat masih banyak yang belum paham akan politik, bagaimana bentuknya dan apa saja sih yang ditimbulkan dari politik tersebut. Dan bisa saja masyarakat tersebut akan kurang peduli akan sistem pemilu, sehingga ketika ada pesta politik atau seperti ini pemilu, masyarakat tersebut akan bersifat kurang peduli akan pemilu tersebut. Jadi masyarakat tersebut tidak mengenal akan partai, tidak tahu calon anggota legislatif. Nah, di kondisi seperti inilah menyebabkan si money politik akan marak terjadi di masyarakat. Masyarakat dengan mudah menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik itu bentuk uang ataupun bentuk sembako dari pecalon dari pemilu tersebut. Oke, nah ngomong-ngomong masalah money politik nih, menurut Putri, apakah benar Pilkada pada tahun 2020 yang dilakukan serentak di Jawa Tengah itu telah terjadi kasus money politik? Lalu bagaimana tanggapan Anda? Menurut berita yang saya baca, itu memang benar terjadi di Jawa Tengah.
dikarenakan ditemukan kasus politik uang selama masa tenang hingga hari pencoblosan pilkada serentak cenderung meningkat. Nah, kasus politik uang di Jawa Tengah ini bukan terjadi hanya di satu wilayah saja, tetapi ada di wilayah lainnya juga. Tetapi apakah jika si pelaku money politik ini memberikan uang atau penyuapan kepada masyarakat, apakah itu bisa menjadi jaminan si pelaku ini bisa memenangkan pilkada yang sedang berlangsung di Jawa Tengah tersebut? Menurut saya, money politik itu sendiri juga bisa merugikan si pelaku itu sendiri. Mengapa dia bilang seperti itu? Karena walaupun si pelaku memberikan uang atau sembako dan lain-lain, belum tentu si masyarakat ini memberikan hak suara kepada si pelaku money politik ini. Bisa saja masyarakat tersebut memilih sesuai hati mereka, atau ada si pelaku money politik lain yang memberikan uang atau sembako lebih besar dari sebelumnya. Jadi mereka itu saling berlomba-lomba intinya. Oke, kembali lagi ke kasus yang terjadi di Jawa Tengah tadi. Kalau boleh saya tahu, di mana saja wilayah-wilayah yang teridentifikasi tengah melakukan money politik yang terjadi pada pilkada tahun 2020 di Jawa Tengah? Wilayah yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Purworejo, Kota Magelang, dan Purbalingga. Dan ada salah satu wilayah yang dimana ada yang ketahuan sedang menyebarkan money politik dan sampai tertangkap tangan oleh pihak berwajib di sana, yaitu daerah Purworejo. Oke, berarti memang money politik ini sendiri sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi apa sih alasannya money politik ini sendiri susah dihilangkan dalam sistem pemilu di Indonesia? Apakah Mutiara bisa bantu menjelaskan? Politik uang itu sendiri susah dihilangkan dari sistem pemilu tersebut. Dia susah dihilangkan di sistem pemilu itu sendiri selain karena alasan ekonomi juga karena di Indonesia sendiri politik uang ini telah lama dipraktekkan oleh para politikus. Hingga pada saat sekarang pun politik uang masih ditemukan di beberapa daerah saat menjelang pemilu. Oleh karena itu, permasalahannya, money politik ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini dapat disebabkan pada kenyataan bahwa adanya saling keterkaitan antara kemiskinan dan politik uang. Tetapi apakah di money politik itu sendiri ada strategi atau modus tertentu? Nah, apa saja sih modus yang diberikan oleh pecalon atau tim dari si pelaku money politik itu sendiri? Bisa tolong dijelaskan? Baik, biasanya modus money politik itu ya bisa melalui kampanye, di mana caranya mereka meminta dukungan masyarakat itu melalui penyebaran brosur, kaos, atau stiker. Dan ada juga yang menyebarkan uang ataupun bentuk sembako, yaitu minyak, gula, dan lain-lain. Lalu menurut Putri, apa saran Anda agar money politik ini sendiri tidak terjadi lagi di pemilu-pemilu selanjutnya, terutama di kalangan masyarakat? Saran saya, masyarakat harus menolak praktik money politik yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon pemilu dalam bentuk apapun. Seharusnya kita sebagai masyarakat harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, sebagai bentuk tindakan preventif dalam money politik ini. Jadi kesimpulannya, politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang, sebagai the mother of corruption, adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia. Korupsi politik dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang salah sebagai pemenang. Proses pemilihan seorang kandidat menjadi pejabat publik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bersama, khususnya oleh masyarakat. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi politik berbentuk praktik politik uang akan merugikan mereka sendiri. Hubungan antara pemimpin dan rakyat hanya sebatas hubungan klientelistik, bukan good citizen.
Maka, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat saat menjelang pemilihan umum sangatlah penting agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kasus money politik Pilkada tahun 2020 yang terjadi di daerah Jawa Tengah. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast-podcast kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.